Oke, aku mulai ini ya, bahas ya. Robetus Margana, Solo lagi panas. IHSG, gimana kabarnya IHSG? IHSG udah naik lumayan signifikan 2-3 bulan terakhir, dan Januari ini dia potensi ditutup sideways. Yang menjadi penggerak indeks beberapa hari ini lebih ke saham-saham Pak Prayogo Pangestu, saham-saham Barito Group, ada brand. Kita mau review brand yang hari ini bikin bikin IHSG-nya hijau. Jadi brand ini market cap-nya termasuk top 3, masih top 3 atau top 5 ya. Jadi masih cukup gede brand. Dan perhatikan di sini brand waktu jatuh di tanggal 9 Januari ini volumenya gede, di tanggal 10 Januari naik dikit tapi volume juga gede, dan ini jatuh 3 hari volume kemarin makin besar. Hari ini hijau, kira-kira bakalan gimana? Aku melihat brand ini investor-investor gede, the big money, the whale, itu mereka masih punya modal cukup banyak ya. Jadi the whale ini masih punya modal cukup banyak, masih punya keuntungan banyak gitu loh. Jadi masih punya barang banyak. Jadi sampai posisi hari ini pun dia masih untung 400%. Punya barang di awal-awal IPO. Jadi masih untung 400%. Terus gimana the whale buang barangnya? Akan ada sedikit markup di sini, kemungkinan naik sampai level 53 sampai 5350. Buat aku ini bukan satu kesempatan untuk masuk. Aku ini justru kesempatan untuk mengurangi posisi jika ada teman-teman yang masih punya brand. Jadi kalau sampai ada markup di sini naik sampai level 5550 atau 5600, di sini ada satu resistance di level 5600-an, manfaatkan untuk mengurangi posisi, baik kamu yang cuan, yang untung, ataupun kamu yang lagi nyangkut. Dan setelah itu brand ada potensi akan lanjut turun lagi. Apakah patternnya brand bakalan jadi kayak gini? Apakah patternnya brand ini bakalan jadi kayak AMMN? AMMN di sini juga sejak IPO dia naik luar biasa, sangat signifikan sekali, dan kemudian dia turun di 30 November dan 1 Desember ini volume transaksinya besar. Terus abis itu dia sideways, di sini sebenarnya markup semua, dan sebenarnya AMMN di sini juga masih masa distribusi. Cuman karena saking banyaknya barang yang di awal ya, investor-investor gede masih posisi cuan, mereka buang barangnya nggak langsung dibanting ke bawah, mereka buang barangnya tuh dikit-dikit. Jadi aku ngelihat AMMN ini the big investornya, mereka buang barangnya tuh cenderung lebih elegan ya. Nah, aku nggak tahu apakah brand akan ada markup yang secantik AMMN atau enggak. Tapi yang jelas judulnya sama-sama distribusi, sehingga kalau dia naik ini tujuannya untuk mengurangi posisi, jangan untuk menambah posisi, karena masih ada potensi distribusi. Ada saham namanya Asri Karya Lestari. Well, aku nggak bahas ini ya. Ini chartnya, teknikalnya belum kebentuk ya, belum oke. Dan kalau baru ngeliat beberapa hari ini, dia baru membentuk inverse head and shoulders. Terus kita mau ngeliat TPIA gimana dari grup Barito, yang hari ini juga naik dikit pas di MA 100-nya. Layakkah untuk dibeli? Paling kalau kalian beli ini buat trading cepat aja, dan jangan lama-lama hold. Temanya masih sama, distribusi. Naik juga cuman sementara aja. Oke, terus kemudian market value hari ini 11,5 triliun, tapi sebenarnya di pasar reguler itu cuman 7,7 triliun, didominasi oleh big banks, BRI, BMRI, dan BBCA. Market value hari ini total 11,5 triliun, tapi 3,8 triliun diantaranya tuh ada pasar negosiasi, ada di saham NICE, NICE, dan juga MBMA. Itu lumayan gede, NICE 1,5 triliun, MBMA 1,3 triliun. Yuk kita lihat satu-satu ya. Di pasar reguler, Big Banks masih mau dibahas nggak sih? Big Banks menurutku lagi ketinggian semua, baik BRI, BBCA, BMRI maupun ini BBCA, BMRI, ini ketinggian banget menurutku. Just
wait and see aja. BBNI juga ketinggian di sini dan dia lagi bentuk pattern flag, jadi kita biarin aja dulu. Nah, kita mau review dua saham yang lagi di pasar negosiasi. Itu saham NICE, ini baru IPO beberapa hari. Adi Kartiko Pratama ya, naiknya 20% saham ini. By the way, anyway, ini saham ini just trading cepat aja lah kalau mau pakai chart intraday. Chart intraday udah kebentuk chart 1 menitan atau 5 menitan, dan ini trading cepat aja ya. Aku belum tertarik untuk masuk di sini. Apakah dia bakalan bisa patternnya kayak IMMN atau brand? Ya itu semua spekulatif. MBMA, pattern MBMA cakep banget ya. Dan mtrade jangka pendek sempat ada review jual, tapi jangka menengahnya ini patternnya cakep. Dia baru aja berbalik dari stage 4 ke stage 1 terus menuju stage 2. Jadi ini bagus ya, ini bagus. Oke, terus bagaimana dengan MDKA nya? Ntar lagi loading. MDKA loadingnya lama. Hoi. MDKA saat ini dia lagi di area support, wait and see dulu aja. Kita lebih ke MBMA. Aku mau kasih lihat chart yang penting banget buat market saat ini untuk kalian perhatikan. Ini aku udah bahas beberapa hari yang lalu. Kita mengantisipasi potensi naiknya US 10 years bond yield. Nah, jadi kalau dilihat dari ilmu pergrafikan, ilmu super trader ya, ini tada. Oke. Ini downtrend dan ini lagi di masa sideways-nya dia. Terus dia lagi kena resistannya di sini, dekat menguji resisten di sini. Ini aku ngelihatnya US 10 year bond yield ini trennya cenderung lumayan positif. Belum uptrend, tapi ini udah mulai terbentuk higher low dan mulai high-nya ini mulai terbentuk sedikit higher high kecil. Dia nguji resisten 4,077%. Setelah proyeksi pemotongan suku bunga tidak akan terjadi secepat ekspektasi market. Tadinya diekspektasi bulan April, tapi kayaknya bakalan terjadi di bulan Juni. Jadi nggak bakalan ada pemotongan suku bunga di April dan Maret. US 10 year bond yield ini cenderung naik dan menguat ke level sekitaran 4%, bisa sampai ke 4,1%. Ini yang aku bilang kemarin, kalian perhatiin nggak? Dan juga di workshop Super Trader aku juga ada bahas, IHSG tuh udah naiknya cepat banget, tinggi banget. Akan ada sesuatu yang bikin IHSG turun di Januari atau Februari, pasti. Ya, salah satunya saham-saham Pak Prayogo Pangestu, brand, dan poin yang kedua adalah sentimen dari The Fed ya. Jadi sentimen dari The Fed di mana mereka nggak akan nurunin suku bunga di Maret dan April. Ini jadi satu sentimen yang negatif yang bikin US 10 years bond yield naik. Nah, kesimpulannya view untuk saham-saham perbankan ini juga bakalan sedikit negatif untuk jangka pendek, and that's okay, that's normal. Biar BCA-nya ada retracement atau koreksi dikit bisa sampai 9425, itu justru malah bagus. Jadi dalam waktu dekat ada potensi saham-saham big banks ini bakalan ada koreksi atau turun. Jadi ditunggu aja kalau kalian lagi nunggu investing atau trading buat saham big banks. Ini BCA dan kawan-kawan sekarang masih naik, jangan dikejar karena bentar lagi bakalan bisa turun. Kenapa? Karena US 10 year bond yield-nya mulai naik gitu, dan The Fed bilang nggak akan cepat-cepat nurunin suku bunga. Saat ini kita lagi nunggu Pak Fendi prepare cash, enggak juga sih, enggak prepare cash. Gimana sih, kita rotasi sektoral. Kalau perbankan saat ini lagi ada tanda-tanda mau turun, kita tradingnya di sektor yang lain. Dan saat ini mtrade lagi asik di sektor komoditas, ada batu bara, ada energi. Kok gerah ya? Ya, jadi di beberapa sektor itu. Raharjo bilang IHSG merah tapi portfolioku malah hijau. IHSG hijau, portfolioku malah merah. Lucu.
Tapi itu bisa terjadi karena kamu tradingnya berarti saham-saham second liner, bukan penggerak indeks. By the way, beberapa waktu yang lalu penggerak indeksnya juga bukan saham perbankan juga, tapi saham-saham Pak PP. Ada yang nanya kenapa saham-saham Pak Prabowo Pangestu turun. It's just normal cycle aja, udah naik tinggi pasti juga ada turunnya. Orang-orang mau profit taking, big money, investor besar juga mau profit taking. Ini ada yang bilang juga, Rizkian bilang turun karena pemilu, kalau asing nggak setuju dengan hasil pilpres, asing bakal keluar big banks. Nggak kok, nggak. Jadi yang paling menentukan untuk pergerakan saham perbankan besar itu adalah the Fed, ya. Jadi suku bunga the Fed. Pemilu bakalan mempengaruhi nggak untuk pergerakan saham di Indonesia atau perbankan besar atau semua saham? Pasti ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar pengaruh the Fed gitu. Jadi saat ini juga udah di market sendiri sebenarnya udah predictable, mereka sudah kira-kira siapa yang bakal menang, meskipun prediksi itu bisa benar bisa salah. Aku jujur aja terang-terangan ngomong, market atau analis, jadi bukan saya ya, analis tuh suka keberlanjutan antara nomor 2 atau 3 yang menang. Kalau ditanya detail antara 2 atau 3, analis-analis, market, investor, institusi semuanya itu mereka suka nomor 2 yang menang. Kenapa? Karena mereka melihat perekonomian di zaman Presiden Jokowi itu cukup bagus dan mereka berharap akan adanya keberlanjutan, termasuk berharap proyek-proyek di IKN itu berjalan. Kalau proyek di IKN berjalan, sebenarnya itu juga mendorong atau mendukung perekonomian. By the way, ini bukan kampanye atau gimana. Intinya aku cuma ceritain aja dari investor gede, baik lokal, institution ataupun dari asing, mereka tuh sukanya siapa gitu. Oke, kita lagi wait and see suku bunga Bank Indonesia. Bank Indonesia mau menentukan suku bunga di 17 Januari, which is besok, setelah sebelumnya menahan suku bunga 6%. Suku bunga ini penting banget ya. Jadi diperkirakan BI bakalan nahan suku bunga pada 17 Januari. Kalau sampai BI nahan, market just will be okay, antara naik atau stagnan. Tapi kalau BI naikin suku bunga, market bakalan turun. Dan ada kemungkinan nggak sih market bisa turun di Januari-Februari ini? Sangat besar kemungkinannya. Karena market udah, menurut aku, naiknya udah sangat tinggi sekali, ketinggian sejak bulan November kemarin. Jadi udah overbought, udah waktunya koreksi. Kemudian Indonesia bakalan ada rebalancing preview MSCI di Februari 2024 ini. Nah, potensial yang masuk tuh Brent dan potensial yang keluar tuh Antam. MSCI Februari 2024 Index Review itu akan diumumkan jadwalnya 12 Februari dan efektif pada 1 Maret. Apakah saham-saham yang masuk ke MSCI atau Morgan Stanley Capital International Index ini artinya bagus dan kamu harus beli? Enggak. Tetap semuanya balik ke technical, jangan buru-buru langsung masuk ke situ, oke? Terus FTSE Global Equity Index Series Annual Review itu juga bakalan ada review di bulan Maret ya, untuk yang bakalan masuk dan keluar kita akan kasih tahu. Terus ini pertanyaan Novit, lo emang pertumbuhan ekonomi Indonesia tergantung asing? Sorry ya katanya gitu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergantung siapa yang ngatur sebenarnya. Indonesia akan baik-baik saja siapapun presidennya, karena sebenarnya GDP Indonesia 50-60% itu dari belanja masyarakatnya. Jadi masyarakat Indonesia yang banyak demografinya kayak gini itu sebenarnya melindungi negaranya sendiri, dan mereka konsumtif itu melindungi negaranya sendiri. Tapi kalau yang ngatur pinter, bagus ya, anyway pasti akan lebih bagus juga. Oke, aku akan review saham cuan. Siapa di sini yang punya saham cuan? Oke. Cuan gimana nih? Hari ini saham cuan ini jatuh 9,87%. 87% udah dibuka suspensinya, dan kita melihat dia masih akan potensi jatuh. Kenapa? Karena ini sebenarnya mendiskon apa yang terjadi pada grup Barito beberapa waktu terakhir. Brand itu udah jatuhnya banyak, TPIA, BRPT semuanya udah jatuhnya kayak gini bentuknya. Ya, jadi udah kalau diukur berapa persen? Kita coba ukur. Ya, jadi brand udah jatuh 41%. Lebih, sempat jatuh 41% lebih, dan yang lain juga. Nah, ini cuan dia sama sekali belum turun. Jadi kalau kalian punya saham cuan ini, aku asumsiin kalian lebih banyak yang untung daripada yang nyangkut di atas.
just buang aja di posisi kiri, buang aja, atau kalau bisa jual di pasar negosiasi harga yang lebih murah. Misalkan ARB-nya misal di harga 10.000, just buang aja di 9.000. Wah, nebar fear nih, bakalan makin jatuh dong. Ya bukan begitu, saya nggak ngomong gitu, cuan juga bakalan udah turun gitu. Kalau misalkan besok sampai ada hijau naik dikit, manfaatin buat keluar. Kenapa? Simple aja sih, kita ngelihat fear and greed di market gitu. Kalau sampai ternyata cuannya naik, manfaatin buat keluar atau amanin posisi, jangan serakah. Kenapa? Karena di sini jelas-jelas grup Barito tuh semua udah distribusi, cuman ini aja yang belum. Kenapa? Karena disuspend gitu loh, ya. Jadi be rational. Oke. Dibuka dia langsung ARB 9,87%, besok bakal bisa ARB lagi. Oke, kita mau nge-review. Kayaknya bakalan ARB berjilid-jilid ya. Jadi sebelum ARB berjilid-jilid, kamu boleh jual di pasar negosiasi mungkin. Kalau ada yang mau beli, harganya pasti murah banget. Evil Love. Oke. Kita mau review saham-saham grup MNC. Aku baru tahu, aku nggak terlalu nyimak politik, jujur. Aku lebih banyak nyimak berita perekonomian gitu. Aku lebih banyak simak chart juga gitu. Dan berita emiten. Kapan hari aku lihat satu video lucu, ada satu anak Pak Haritanu lagi pidato gitu. Ternyata mereka mendukung nomor 3, dan pas lagi ngomong nomor 3 salah sebut paslon yang lain, salah sebut Prabowo dan direvisi gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya dari situ aku jadi tahu, oh dukung nomor 3. Kesimpulannya kalau nomor 3 menang berarti itu bagus dong buat grup MNC. Dan jelang pemilu ini karena grup MNC, Pak Haritanu dan keluarganya, mereka juga masuk ke perpolitikan, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat juga. Kesimpulannya saham-saham grup MNC ini bakalan potensi rame juga. Yuk kita review. Lucu kan ya? Oke. Yang ikutin politik biar coach-coachnya. Hayya, mari kita lihat. Hari ini grup MNC rame, dan ya aku sih pakai chart aja lah, nggak usah kejauhan mikir siapa yang menang bakal naik ya. Nanti kalau misalkan jangan-jangan nomor 3 yang menang, bisa jadi malah grup MNC malah sell on news, saya nggak tahu juga. Hari ini baru bangun, dan MNCN kita tadi ada spekulatif untuk buy buat jangka menengah karena dia ada sideways lumayan cakep di sini, akumulasinya juga secara teknikal lumayan cakep. Aku nggak lagi mengomentari perusahaannya, tapi lagi ngomentarin chart harga sahamnya. Jadi dia menguji resisten 422, kita kawal aja akan bisa uptrend sejauh mana. Untuk revenue-nya sendiri turun 17,5% secara tahunan. Media Nusantara Citra atau Cirta sih? Oke, terus secara profitnya dia itu turun 47,8% secara tahunan, masih cuan 871 miliar, jadi ya masih kaya lah, masih banyak duit lah. Terus BMTR, valuasi gimana? Valuasi MNCN ini discounted banget, discounted 69%, dihitung dari rata-ratanya 5 tahun, pakai PBV, tim kita ngitung. Thank you tim Coach M-Trade. Terus kemudian kita akan lihat untuk BMTR Global Mediacom Tbk. Ini dia sedang menguji resisten 274. Kita cuma nitip sendal di MNCN. BMTR ini valuasinya dia diskon 23,68% kalau pakai PBV rata-rata 5 tahun. Jadi buat trading masih bisa lah. Ini MNCN, BMTR. Hari ini ada volume naik tinggi. Ya semoga bisa konsisten, kalau nggak bisa konsisten tinggal cut loss aja. Nah BABP ini lebih ke scalping, aku sih nggak pilih BABP, salah satu aja lah antara MNCN atau BMTR. M-Trade nitip sendalnya di MNCN. Terus valuation juga discounted 63% dibandingkan historical rata-ratanya. Terus ini ada M-Sky itu ya anyway ini dia juga bangun dari tidur panjangnya. Cuman dia di bawah, sempat di bawah 100. Jadi intinya dari 4 ini aku memilih kalau buat trading lebih ke MNCN. Nah kalau dari segi fundamentalnya BABP yang pertumbuhan labanya itu paling positif. Bank MNC International dia naik 17,5% secara tahunan. Oke, jadi silahkan di watch juga ya. Terus kita move ke sektor
perbankan dari grup yang lain, ada grup Panin di sini. PNLF hari ini juga mulai aktif ya, cuman banyak ekor-ekornya, artinya kalau jangka pendek naik bisa ada PHP dikit gitu. Dan dia membukukan laba bersih hingga kuartal 3 2023 itu naik 2,5% secara tahunan. Pendapatannya turun 4,42%, dikit aja. Tapi kita lebih memperhatikan technically dia lagi tadi breakout di 270, cuman sekarang dia lagi ketahan resistennya di 280, potensial breakout sampai 294 sampai 306. Watch PNLF dan juga MNCN ya, grup MNC bakalan menarik jelang pemilu ini. Terus geng yang lainnya gimana nih jelang pemilu ya, kita technicalin aja lah ya. Katanya consumer good bakalan bagus, tapi nyatanya sampai hari ini juga nggak ada katalis, jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin. MBMA tadi aku udah bahas, dia bakalan turun normal dan bisa ada potensi lanjut naik lagi. Dia merealisasikan penggunaan dana IPO-nya 7,99 triliun dari 8,93 triliun ya. Jadi hopefully bisa bikin kinerja keuangannya juga lebih bagus. Kita mau nge-review juga satu emiten yang aku tuh suka ngelihat manajemennya Akra ya. Cenderung aktif sih untuk memperbaiki segala sesuatunya dan berkembang dari dia distributor oil, terus kemudian jadi JP kawasan industri, terus sekarang berkembang ke energi baru terbarukan. Nah, Akra ini untuk JP-nya dia, untuk kawasan industrinya dia, ini dia punya target penjualan seluas 130 hektar di 2024, lebih tinggi dari realisasi 2023 ya, di 91 hektar. Jadi pendapatan dari segmen lahan industrinya dia sampai 2023 September kemarin naik 341%. Technically hari ini ngekor banget, jadi kayak ngeprank banget buat yang trading jangka pendek di sini. Cuman trennya masih naik, cenderung naik. Jadi ini volumenya tinggi, ekor panjang di atas. Jadi gimana dong, banyakan yang jual atau banyakan yang beli sebenarnya? Yuk kita lihat chart 5 menitnya si Akra ini bagaimana. Hari ini tanggal 16 Januari, dia di jam 10 lebih 10, ini ada buyer lumayan gede. Jadi naiknya tuh di jam 10 lebih 10. Terus anyway, ya intinya masih lebih banyak buyernya. Jadi kita bisa wait and see untuk Akra ini, banyak banget coretannya. Anyway. Oke, terus kita mau nge-review saham, aku random dikit, lompat dari sektor ke sektor. Aku mau nge-review Pegas. Pegas ini dia bakal mendistribusikan gas dari limbah sawit. Jadi lagi semangat banget ngembangin biomethane yang dihasilkan dari limbah kelapa sawit di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan anak perusahaannya Gagas untuk membuat proyek bio-CNG. Nah, Pegas ini dia patternnya membentuk inverse head and shoulders, dan potensi menuju kalau dia breakoutnya kuat, ini belum terlalu kuat sebenarnya, mungkin kita tunggu 1-2 hari lagi ngelihat breakoutnya kuat atau enggak. Dia bisa berpotensi menguji area 1240 sampai 1260-an. Excel nggak jadi dibahas tadi, bosen. Oke. Terus ada kabar sedikit dari China. Gimana? China sekarang lagi menyiapkan stimulus dari penerbitan obligasi. Jadi mempertimbangkan penerbitan utang baru sebesar 1 triliun yuan atau sekitar 139 miliar US dollar di tahun 2024 melalui rencana obligasi kedaulatan khusus. Hal ini diambil untuk mencari dana lebih banyak supaya makin intensif dalam memperkuat perekonomian kedua terbesar di dunia. Nah, kalau China kasih stimulus buat negaranya dengan adanya penerbitan surat utang negara ini, dampaknya apa? Dampaknya pasti positif ya. Dampaknya pasti sangat positif sekali. Likuiditas atau jumlah uang beredar jadi makin banyak dan impor dari Indonesia ke China juga bisa makin banyak, perekonomian bisa makin dipercepat. Jadi it's good for Indonesia. Ini banyak yang minta ASII, kenapa ya? ASII ya just di situ-situ aja sih, nggak kemana-mana.
BBYB apakah udah distribusi? Udah dari kemarin-kemarin, udah. Oke, TOWR. Gimana kabarnya? Bentar, aku mau bahas. Bentar ya, aku mau bahas. Aku bosen TOWR. Aku mau bahas. Oke, aku mau bahas ini. Nih di Mtrade udah ada recommendation by beberapa hari yang lalu, tapi barusan aku bersihin chartnya, dia membentuk inverse head and shoulders ESA. Sempat breakout dari 600, balik turun lagi, masih bisa di watch. Aku mau nge-review beberapa saham yang aku sempat bahas beberapa hari kemarin. Ini kabarnya bagaimana. Indika Energy dia juga udah breakout dari 1545 dan potensial untuk lanjut naik lagi dari 1620. Oke, aku mau infoin teman-teman semuanya, penting banget ketika kalian masuk ke pasar saham itu membangun fondasi baik secara strategi maupun secara money management. Hari Sabtu nanti akan ada seminar Mvestart yang cocok buat pemula atau buat kalian yang masuk ke pasar saham secara otodidak, nggak pernah mendapat fondasi yang kuat. Fondasi ini bukan sembarang fondasi karena ini ilmu investasi dari aku. Dan sebentar lagi ya, jadi hari Sabtu nanti jam 10 pagi ada Mvestart, langsung aja daftar di mvest.id/start dengan kode promo FEST VEST20. Bentar lagi aku juga bakalan bikin akademi mirip kayak Mvest gini, tapi buat trading, khusus buat trading. Ada satu ilmu baru yang aku akan taruh di trading academy ini. Even aku belum kasih nama. Kayak mau kasih nama Trade Fest deh, Trade Fest Academy, oke nggak sih? Trade Fest Trading Academy. Ya, jadi di Trade Fest Trading Academy ini aku lagi bikin satu konsep apa ya? Aku sebut dengan Portfolio Pinnacle. Portfolio Pinnacle ini sebenarnya konsep berpikir cara aku mengatur keuangan dan juga investasi dari kacamata aku sendiri. Ketika aku melihat financial planner dan ilmu financial planning, banyak yang pakai kata uang darurat, uang cadangan, aku ngerasa nggak nyaman dengan itu. Jadi apa dong kalau bukan uang darurat, uang cadangan? Bagaimana kita mengatur investasi kita di paper aset, di saham, obligasi, reksadana saham, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang perlu di emas atau enggak, bagaimana dengan tradingnya, trading Indo stocks, US stocks, crypto, forex, perlukah, dan bagaimana mengatur strategi super trader jangka panjang, swing trading dan sebagainya tuh semua ada money managementnya. Jadi yang aku sebut dengan Pinnacle Portfolio Pinnacle ini sebenarnya merupakan strategi money management. Ntar aku sematkan di trading academy yang baru. Toba dan PTBA banyak ditanyain. Oke, Toba kita udah exit buat jangka pendek, tiba-tiba dibuang. Aku mau kasih tahu kalian karakter Toba. Toba ini sering banget gagal breakout. Udah gitu aja. Jadi berkali-kali kita ngelihat Toba patternnya akumulasi bagus, udah breakout. Contoh di sini aja nih, ini udah breakout. Kemudian dia gagal breakout, dia turun. Oke ya. Terus kemudian dia di sini breakoutnya cakep lagi. Kurang cakep apa nih? Ya nggak nyalahin emitennya, memang ya karakternya kayak gini pergerakan harga sahamnya, jadi kita perlu hati-hati gitu. Terus selain Toba, tadi ada yang nanya juga PTBA gimana kabarnya. Aduh, kok coretannya banyak banget sih ya. PTBA masih oke, sementara ini masih oke, meskipun agak melambat sedikit ya. Jadi di Mtrade ada recommendation beli di bawah sini. Ya, ada banyak coretan, aduh banyak banget coretan di sini. Ya, jadi ada recommendation di tanggal 2 Januari ini kita masih hold untuk jangka menengah. Karakter harga saham Toba, bukan karakter Toba. Sampai ketemu di hari Sabtu di Mvestart hari Sabtu. Ini adalah kelas untuk investasi saham untuk pemula. Saya usahakan setiap sebulan sekali itu bisa belajar investasi, basicnya gimana, fondasinya gimana, supaya nggak sekedar kayak beli saham, jual saham, beli saham, jual saham, supaya kamu bisa berinvestasi saham tuh lebih terencana dengan baik, strategi fondasinya tuh bagus gitu. Thank you so much Pak Budi Kaing, Pak Fejan, Adi Saputra, dan semuanya yang udah nonton IG Live aku hampir 4 tahun ini. Selamat malam semuanya, salam profit.